Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tomar Diansyah, mahasiswa Pendidikan Matematika 4D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Desain Pengembangan Kurikulum. Adapun isi dari video ini, yang pertama berisikan tentang bagaimana cara menghitung alokasi waktu efektif belajar. Yang kedua, berisikan tentang bagaimana cara mendesain program semester dan program tahunan. Dan yang terakhir, berisikan tentang bagaimana cara mendesain silabus. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung waktu efektif belajar. Nah, di sini saya mengambil semester genap, kelas 7 SMP tahun ajaran 2020-2021. Adapun yang harus kita persiapkan sebelum menghitung alokasi waktu efektif belajar, yakni adanya kalender akademik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebelumnya kalender akademik dari sekolah SMP IT Insan Mulia. Nah, kita lihat di sini bahwa yang di sini yang berwarna merah keterangannya tahun baru Masehi 2021 dan yang berwarna kuning libur semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Dan sementara untuk yang berwarna biru, yakni awal masuk sekolah semester 2. Nah, di sini yang berwarna putih merupakan jam efektif belajar bagi peserta didik. Nah, di sini dapat kita lihat pada bulan Januari ada 4 minggu efektif. Di sini kita isi bulan Januari ada 4 minggu totalnya. Kemudian minggu efektifnya tadi ada 4 minggu. Sementara jumlah minggu tidak efektifnya 0. Selanjutnya, pada bulan Februari. Nah, kita lihat kembali di kalender akademik kita tadi. Di sini pada bulan Februari ada 4 minggu efektif. Dan totalnya juga ada 4 minggu. Kita isi di sini jumlah minggu 4. Jumlah minggu tidak efektifnya tadi 0, artinya tidak ada. Kemudian jumlah minggu efektifnya ada 4. Nah, ini kita lakukan sampai dengan bulan Juni. Karena semester genap itu sampai bulan Juni. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Di sini, untuk keterangan bulan Maret, di sini ada jumlah minggu tidak efektif, ada 2, kemudian jumlah minggu efektifnya ada 2. Adapun keterangannya, pada minggu pertama, ujian tengah semester, dan kemudian ujian sekolah. Ini sesuai dengan kalender akademik kita bulan Maret, di mana yang berwarna hijau ini yaitu penilaian tengah semester atau ujian tengah semester. Kemudian yang berwarna peach ini perakiraan ujian sekolah. Nah, artinya ada 2 minggu tidak efektif dan 2 minggu efektif belajar. Nah, kemudian setelah kita dapatkan sampai bulan Juni, untuk jumlah minggu efektifnya kita jumlahkan. Di sini ada 17 minggu. Kemudian di sini saya mengambil jumlah jam per minggunya itu 5 jam. Karena sekarang ini sudah ada sekolah-sekolah yang mengambil 5 JP per minggunya. Kemudian ini kita kalikan 17 dikali 5 JP sama dengan 85 JP. Jadi totalnya untuk satu semester ada 85 jam pelajaran per minggu yang efektif untuk belajar. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mendesain program tahunan. Di sini saya menggunakan kalender akademik SMP IT Insan Mulia. Nah, di sini ada kolom semester, kompetensi dasar, dan materi pokok serta alokasi waktu. Nah, untuk kolom kompetensi dasar dan materi pokok, kita mengambil acuannya pada buku yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini untuk bab pertama ada bilangan, di mana kompetensi dasarnya yang pertama
membandingkan dan mengurutkan berbagai jenis bilangan, serta menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, ini kita tulis ke dalam program tahunan kita. Sini kompetensi dasar 3.1 sesuai dengan yang di buku tadi, dan materi pokoknya ada bilangan. Nah, untuk 1.1 ini artinya subbab dari bab bilangan tadi. Nah, ini dapat kita lihat pada buku. Di sini untuk pada bab bilangan. Nah, di sini untuk subbab pertama ya ialah membandingkan bilangan bulat. Yang kedua, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Nah, kemudian ini kita tulis dalam materi pokok kita. Membandingkan bilangan bulat, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Nah, intinya kompetensi dasar dan materi pokok ini harus sesuai dengan buku yang akan kita gunakan nanti. Sementara alokasi waktu ini harus sesuai dengan alokasi jam efektif belajar yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini untuk alokasi jam efektif pada semester pertama total ada 90 JP. Kita lihat. Nah, untuk jumlah totalnya 90 JP. Di sini ada 30 JP pada bab bilangan, himpunan 15 JP, bentuk aljabar 20 JP, persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ada 25 JP dengan total 90 JP. Artinya program tahunan kita ini harus sesuai dengan alokasi jam efektif yang telah kita buat sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendesain program semester. Sama halnya dengan mendesain program tahunan. Hal yang perlu kita persiapkan sebelumnya ada kalender akademik, kemudian buku yang akan kita gunakan nantinya. Di sini untuk kalender akademik bisa kita lihat pada bulan Januari ada 4 minggu efektif. Bulan Februari ada 4 minggu efektif. Nah, kita isi sesuai dengan kalender akademik. Di sini pada bulan Januari ada 4 minggu, Februari ada 4 minggu. Kemudian pada bulan Maret total ada 4 minggu, bulan April 4 minggu. Bulan Maret 4 minggu dan bulan April 4 minggu. Begitu seterusnya. Kemudian untuk minggu efektifnya sendiri dapat kita lihat dari perhitungan alokasi jam efektif yang telah kita pelajari tadi. Di sini pada bulan Januari jumlah minggu efektifnya ada 4 minggu, bulan Februari ada 4 minggu, pada bulan Maret ada 2 minggu, dan sampai bulan Juni yaitu ada 1 minggu jam efektif. Ini sesuai dengan kalender akademik yang kita punya. Di mana pada minggu pertama bulan Maret, ya ini ujian tengah semester. Ini bisa kita lihat pada bulan Maret, minggu pertama berwarna hijau, yang mana keterangannya penilaian tengah semester 2 atau ujian tengah semester 2. Ini diisi sesuai dengan kalender akademik. Kemudian untuk alokasi jumlah JP, di sini pada bab perbandingan jumlah JP-nya ada 20. Ini sesuai dengan program tahunan kita. Di sini bisa kita lihat untuk semester 2, bab perbandingan di sini jumlah JP-nya ada 20. Sementara untuk bab aritmatika sosial ada 15 JP. Oke, kita lihat di sini jumlah JP untuk perbandingan ada 20. Untuk aritmatika sosial ada 15. Dan ini kita isi sesuai dengan program tahunan kita tadi. Yang mana jumlah di sini jumlah JP ada 85 jam pelajaran per minggu. Kita lihat. Sini untuk semester 2. Jumlah JP-nya ada 85 JP per minggu. Artinya
program semester kita sesuai dengan program tahunan yang kita buat tadi. Baik, yang terakhir, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendesain silabus. Di sini saya akan mencontohkan silabus untuk satu materi pokok saja, yakni tentang perbandingan kelas 7 semester genap. Di sini untuk alokasi waktunya saya isi 20 kali 40 menit, di mana ini harus sesuai dengan program semester yang telah kita buat sebelumnya. Di sini untuk bab perbandingan jumlah JP-nya ada 20, yang artinya sudah sesuai dengan silabus kita. Baik, di sini ada kolom kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, indikator pencapaian, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, untuk kompetensi dasar dan materi pokok ini kita isi sesuai dengan yang ada di buku tadi. Dan caranya sama seperti dengan ketika kita mendesain program semester dan program tahunan tadi. Kemudian untuk indikator pencapaian, di sini yang pertama memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Ini dapat kita lihat pada buku. Nah, di sini pada kegiatan 5.1 memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Ini merupakan indikator pencapaian. Nah, artinya memahami dan menentukan perbandingan dua besaran ini sesuai dengan yang ada di buku. Nah, ini kita isi sesuai dengan yang ada di buku sampai dengan kegiatan 5.5. Baik, untuk kegiatan pembelajaran, ini yang pertama membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan yang bukan. Yang kedua menjelaskan tarif kelajuan kurs dari satuan yang berbeda. Kemudian untuk dari segi penilaian, di sini yang pertama dari segi pengetahuan, kemudian tes tertulis, penguasaan, dan keterampilan. Nah, adapun untuk mengisi kolom alokasi waktu, ini kita harus melihat program semester kita tadi. Di sini pada minggu pertama ada 2 JP dan 3 JP. Minggu kedua 5 JP, minggu ketiga 5 JP, dan minggu keempat 5 JP. Dengan total 20 jam pelajaran. Nah, kita isi di sini 2 kali 40 menit, 3 kali 40, dan ini totalnya sama, yakni 20 kali 40 menit. Dan yang terakhir ada sumber belajar. Nah, di sini kita isi sesuai dengan buku ataupun sumber-sumber yang kita dapat ketika ingin mendesain suatu program semester dan program tahunan. Ini bertujuan juga untuk mempermudah siswa untuk mencari berbagai referensi untuk mereka belajar di rumah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.